Ya, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di Ustaz Menjawab dan kita masih berbicara berkaitan dengan tema peran pemimpin untuk kebangkitan bangsa bersama Ketua Dewan Dakwah Aceh yang bernama Dr. Tengku Hasanuddin Yusuf Adan, MCLMA. Nah, tadi Ustaz kita sudah banyak bicara berkaitan dengan peran pemimpin sebagai petugas Allah, ya kan? Kemudian juga sebagai pengayom masyarakat, ya kan? Nah, tentu saja dari peran-peran ini ada peran-peran yang misalnya kalau dalam ayat Al-Quran itu apa yang telah diperankan oleh seorang yang bernama Jalut, ya kan? Beliau disebut oleh Allah sebagai orang yang bastatang fil ilmi wal jism, ya kan? Orang yang punya penguasaan ilmu yang banyak dan juga tubuh yang kuat. Nah, kalau kita berkaca kepada ciri pemimpin yang disebut dalam ayat ini, nah kira-kira untuk Indonesia punya nggak tokoh-tokoh yang mirip-mirip? Kalau memang tidak seperti itu, ada mirip-miripnya seperti yang disebut dalam ayat itu. Iya, sebetulnya potensi itu tetap ada di mana-mana. Oh iya iya. Iya. Cuma peluangnya itu yang terkadang tidak terbuka, sehingga dia tidak nampak. Oh iya iya. Kan fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita ini, orang-orang yang memiliki kapasitas seperti itu, tapi dia menjaga kehormatan, menjaga kesopanan dan kesantunan, akhlak mulia, dia tidak mau ceplas-ceplos untuk mengedepankan diri. Dan ini sebetulnya pola pemilihan pemimpin Islam sebetulnya. Jadi dalam Islam bukannya calon pemimpin di sini yang tampil ke depan mengumumkan kepada rakyat dirinya maju jadi pemimpin, jadi caleg dan sebagainya. Tapi rakyat, tokoh-tokoh masyarakat yang datang kepada orang itu, yang orang itu dia anggap memiliki kapasitas keilmuan, kapasitas fisik, macam kisah Jalut tadi. Tapi karena masuknya unsur demokrasi, maka pola pemilihan pemimpin ala Islam ini hilang. Oh iya iya iya. Karena dunia ini dikuasai oleh demokrasi hari ini, maka sistem musyawarah yang dipraktek oleh ahlul halli wal aqdi dalam Islam itu menjadi hilang. Iya iya iya. Jadi sesungguhnya potensi itu tetap ada, cuma karena penguasaan dunia yang tidak di tangan Muslim, maka dia terkesan seperti tidak ada. Walau bagaimanapun, saya melihat bahwa kalau umat Islam dalam sesuatu wilayah, dalam sesuatu negara kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah, mengedepankan solidaritas anak bangsa, sesungguhnya potensi umat Islam untuk menguasai negara, malah menguasai dunia itu cukup besar. Cuma hari ini umat Islam sudah terlanjur dikotomikan oleh non-Muslim, mulai di penguasaan lembaga dunia, katakanlah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, itu ada 5 kuasa besar yang mempunyai hak veto, semuanya non-Muslim, negara kafir. Betul betul. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, sekarang Rusia, Cina. Ya ya ya. Itu semuanya non-Muslim. Ya ya ya. Jadi ketika terjadi sesuatu terhadap Muslim dan negara mayoritas Muslim, mereka tutup mata. Ya. Tapi sebaliknya ketika mereka yang terkena di hujung dunia sana, di tengah laut sana, di tengah hutan, di tengah rimba sana, mereka nampak melihatnya. Jadi dunia sangat tidak adil terhadap Islam dan umat Islam. Ini faktornya. Karena dunia tidak adil terhadap Islam dan umat Islam, maka potensi kepemimpinan Muslim terkesan seperti tidak berkembang. Padahal SDM-nya cukup memadai. Sebagaimana juga umat Islam sebagai penghuni dunia kedua yang terbanyak setelah umat Kristiani. Gitu. Kalau peran-peran media selama ini bagaimana untuk misalnya mengangkat figur-figur pemimpin Muslim yang memang bisa mengayomi masyarakat
Selama ini media-media tidak berpihak, tidak berpihak juga. Karena kapasitas umat Islam, baik kapasitas ekonomi maupun kapasitas SDM-nya yang sudah terlanjur dikuasai oleh non-Muslim, maka ekonomi, media, politik sekarang berada di tangan non-Muslim. Jadi umat Islam dihadu oleh mereka agar mudah mereka menguasai potensi yang ada tadi. Termasuk di negara Indonesia. Negara Indonesia ini negara ketiga terbesar di dunia dengan umat Islam mayoritas di dunia. Paling takut non-Muslim kalau muncul Islam yang sebenarnya, Islam yang original di sini dipimpin oleh pemimpin Islam yang takut pada Allah. Mereka paling takut. Makanya mereka masuk di berbagai jalur untuk mengacaukan umat Islam di negeri. Baik Ustaz, kita coba terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak Hashim di Ketapang, silakan Pak Hashim. Ya. Ini bagus topik ini. Tapi kalau para ulama tidak berani menampilkan diri, ini bahan ini tentu menjadi teori saja. Tidak diterapkan di masyarakat. Karena ulama takut. Atau ada perkiraan tidak berhasil, ya. Tapi kita lihat di Nusa Tenggara Barat, itu ada seorang ulama yang profesor doktor gitu. Ternyata beliau katanya sukses memimpin Nusa Tenggara Barat, sangat disenangi oleh rakyatnya, malah memimpin 2 periode gitu. Kalau boleh 3, mungkin beliau yang ketiganya. Iya. Nah, jadi mengapa di Aceh ini ulama pandai di mimbar saja atau di media seperti ini, tidak berusaha untuk memimpin Aceh. Makanya Aceh dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkualitas, ya. Cakap ada yang seperti geng, lagi tukang pukul penampilannya. Iya. Itu Pak menjadi pertanyaan saya. Kemudian di Arab itu bagaimana mereka memimpin rakyat? Apakah ada yang seperti Ustaz ceritakan tadi, seperti Nabi memimpin? Mana contohnya? Nah, jadi kalau di Aceh, kalau di Indonesia ada yang memimpin yang baik, barangkali ini menjadi pilot proyek juga. Jadi beda kau takut. Cobalah masuk partai misalnya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hashim di Ketapang. Nih dua pertanyaan dari beliau. Pertama, kepemimpinan ulama, ya. Memang selama ini kita melihat yang menjadi pemimpin bukan ulama, ya kan? Umat ini sebenarnya berharap yang memimpin ulama, tapi memang lagi-lagi yang menjadi calon pemimpin ternyata bukan ulama, termasuk yang akan menjadi capres ke depan kita ini, ya, dua-duanya bukan ulama, ya. Apakah 01 ataukah 02? Ini bagaimana Ustaz melihat? Pak Hashim, sebetulnya kalau kita melihat kriteria kepemimpinan Islam, itu seorang pemimpin dalam Islam itu harus mempunyai 2 fungsi. Pertama, fungsi sebagai imam umat, dan yang kedua fungsi sebagai imam sholat. Nah, fungsi imam umat ini adalah tokoh masyarakat, orang arif, orang bijak, orang berilmu, berbagai macam ilmu, sehingga dengan kebijakan, dengan kearifan, dengan ilmu yang dimilikinya, dia mampu untuk memimpin umat. Yang kedua, dia sebagai pemimpin sholat, dia adalah seorang ulama yang paham hukum Islam, yang paham syariah, yang paham fikih, lalu dia melekat pada satu sosok kepemimpinan. Itulah konsep pemimpinan dalam Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada posisi ini, para khulafaur rasyidin berada pada posisi ini, dan para khalifah selanjutnya sesungguhnya berada pada posisi ini meskipun dalam perjalanan baik Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah itu ada khalifah yang kurang baik akhlaknya, tapi berada dua kebolehan ini, kebolehan umum sebagai pemimpin umum dan kebolehan ilmu agama sebagai ulama. Yeah. Nah, dalam perjalanan sejarah kita melihat di negara-negara mayoritas Muslim, khususnya pasca Perang Dunia Kedua, kondisi ini dirubah oleh para penjajah. Jadi penjajah setelah menjajah negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam di kawasan Asia Tenggara, ada Pakistan, ada Aljazair di sana, ada Libya, macam-macam, semuanya dijajah oleh Muslim, oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Perancis, oleh Portugal, macam-macam. Penjajah itu meletakkan hukum mereka, meletakkan pendidikan mereka, meletakkan politik mereka bagi umat Islam di negara mayoritas Muslim tersebut. Itulah yang merubah semua tatanan keislaman sehingga pemimpin sesuatu negara bisa siapa saja, bisa dia seorang kaya, bisa dia seorang miskin, bisa dia seorang ulama, bisa dia seorang bodoh, jahil, bisa juga preman, bisa juga pemabuk, bisa juga penjudi. Yeah. Kenapa? Karena persoalan-persoalan agama dipisahkan dengan kepemimpinan. Persoalan agama, urusan mufti, urusan majelis ulama. Yeah, yeah. Yang dibentuk khusus. Ini adalah dikotomi kepemimpinan yang diciptakan oleh para penjajah, dan umat Islam di berbagai negara mayoritas Muslim tidak sadar atau tidak berkemampuan untuk merubah sistem ini. Jadi kepemimpinan yang ada hari ini kepemimpinan ciptaan penjajah yang sudah berketurunan dilanjutkan oleh anak bangsa ini. Maka tidak heran kalau ada dua orang yang maju jadi pemimpin, yang satu memasang wakilnya dari kalangan ulama, yang satu lagi didukung, dipilih oleh ulama, dua-dua mempermainkan titel ulama. Oh iya. Tapi kita harus yakin, keduanya kalau siapa saja menang nanti, tetap kafir di belakang yang mengaturnya. Oh iya. Tetap kuasa besar dunia di belakang yang mengaturnya. Kenapa? Karena keduanya tidak memiliki syariah, keduanya tidak memiliki fikih. Jadi orang yang tidak punya ilmu agama, dia tidak akan cinta kepada ilmu agama. Pemimpin yang tidak ada kapasitas keilmuan agama, dia tidak akan menarik dengan kepemimpinan ulama. Ini faktornya. Oleh karenanya Pak Hashim, kita sesungguhnya di Indonesia ini bukan tidak ada kepemimpinan ulama. Ada, tapi ulama itu tidak mencak-mencak, ulama itu banyak malunya sehingga tidak mengedepankan diri sendiri. Iya. Nah, begitu. Lagipun ya namanya ulama itu tidak ada modal maju. Karena maju pemimpin sekarang ini perlu duit yang banyak. Itu sistem demokrasi. Karena demokrasi melihat hasil akhirnya. Siapa yang banyak pemilihnya? Bagaimana cara dipilih? Tipu, bawa orang luar untuk tusuk dia, itu nak dilihat dalam demokrasi. Iya. Dan dilihat hasil akhirnya. Siapa yang banyak? Nomor 1, nomor 2, itulah yang jadi pemimpin. Iya. Dalam Islam dia lihat bagaimana cara bekerjanya, bagaimana kampanyenya, bagaimana pemilihnya. Itu dilihat semuanya dalam sistem syura. Jadi ini persoalan yang sangat krusial. Sehingga ada ulama yang Pak Hashim sebut tadi, tapi kena getahnya. Kena getahnya korupsi. Iya, TGB. Terlepas besar atau benar atau salah. Tapi isu tidak berkembang. Oke. Dia ulama, tapi terkena getahnya korupsi karena sistem politik ini peninggalan penjajah. Iya. Yang kedua, pertanyaan Pak Hashim tadi tentang pemimpin negara-negara Muslim di Arab. Di Arab. Negara Arab. Negara Arab ini khususnya. Ini bagian lain Pak Hashim. Jadi pasca berakhirnya Khilafah Utsmaniyah di tahun 1945
24, maka negara-negara mayoritas Muslim di kawasan belahan dunia Arab, di kawasan Teluk itu masing-masing mendirikan dolah sendiri dengan wilayah yang kecil-kecil. Ya. Dan yang memecahkan Khilafah Utsmaniyah itu adalah Inggris. Inggris yang memprovokasikan ulama-ulama di kawasan Arab ini supaya mereka berdiri sendiri, jangan tunduk lagi kepada Turki. Ketika itu terjadi, Inggris berhasil memecah belahkan umat Islam, Khilafah Utsmaniyah hancur dan kekuatan Islam tidak ada lagi. Dahulu Inggris yang mengobok-obok, sekarang dilanjutkan oleh Amerika Syarikat. Maka jangan heran kalau Raja Salman, putranya Raja Salman, Muhammad bin Salman, itu berjinak-jinak dengan Donald Trump. Itu memberikan banyak duit kepada Amerika Serikat. Karena negara kecil seperti Arab Saudi, Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab dan sebagainya itu, kalau tidak dilindungi oleh kuasa besar dunia, macam-macam boleh terjadi. Satu yang paling ditakuti oleh mereka adalah kehilangan kerajaan. Kehilangan kekuasaan posisi raja yang bakal diturunkan kepada keturunan anak cucunya. Ini faktornya Pak Asyik. Okey, melihat fenomena yang tidak begitu beres seperti itu, bagaimana sikap kita? Terutama kita yang menghadapi pemilu yang hampir dekat waktunya ini. Kalau bagi rakyat Indonesia, itu melihat siapa yang kurang buruknya daripada yang banyak buruknya. Oh ya. Jadi rakyat harus Okey. pandai. Okey. Ketika orang mengatakan ada dua calon pemimpin, dua-duanya tidak baik, Ya. maka tengok mana yang kurang baiknya daripada yang banyak baiknya. Rakyat harus pilih yang mana yang kurang buruknya. Mana yang kurang buruknya daripada yang banyak buruknya. Okey. Jadi rakyat harus pilih yang kurang buruknya. Kenapa? Karena tidak ada yang baik. Ya. Kalau ada yang baik, kita pilih yang baik. Tidak ada yang baik, buruk dua-dua. Pasti ada di antara kedua yang buruk itu yang kurang buruknya. Maka rakyat harus pilih yang kurang buruk. Jangan pilih golput gitu. Oh, tidak boleh. Dalam kondisi sistem demokrasi seperti hari ini, umat Islam berposisi pada posisi golput itu merugikan Islam. Oh, iya. Karena apalagi kalau ada upaya-upaya curang dari salah satu kandidat dengan kuasa yang ada, maka Islam akan dihilangkan di negara. Umat Islam akan didiskriminasikan dalam negara. Apalagi di sekeliling mereka itu orang kafir. Di sekeliling mereka itu orang Islam, tapi Islam sekuler. Islam yang anti hukum Islam. Islam yang membolehkan LGBT. Islam yang membolehkan aliran sesat. Islam yang menciptakan agama Islam sendiri. Apakah nama Islam Nusantara, Islam Hadari, apa saja namanya. Jadi ketika orang lain itu yang ada di sekeliling dia, tidak mungkin Islam akan maju di depan kalau dia menang. Makanya rumusnya, ketika tidak ada yang baik, maka pilihlah yang kurang buruknya. Bukan yang baik, kan tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Baik, para Ustaz yang Allah muliakan, jadi memang sikap kita sebenarnya jelas ya berkaitan dengan pemilu yang sebentar lagi akan kita sama-sama lakukan. Ya. Mudah-mudahan kita tidak salah memilih, ya kan? Tidak memilih pemimpin yang banyak buruknya. Tapi kita pilih yang kurang buruknya. Dan kalau kita lihat dari tokoh-tokoh Muslim militan sebenarnya ada di masyarakat kita yang memang benar-benar punya komitmen kuat untuk pemberlakuan syariat. Tapi memang masyarakat Indonesia ini masih belum siap ya kalau kita lihat fenomena seperti itu. Bagaimana Tengku melihat itu? Peluangnya itu karena pihak asing itu tetap bermain dia. Oh iya. Pihak asing itu, pihak luar itu, dia memantau terus mana negara mayoritas Muslim yang mau menukar kepemimpinannya, mereka terus bermain. Jadi ketika mereka bermain, tokoh bangsa yang bagus pemahaman Islamnya,
ditutup peluang untuk maju. Baik, tentu kita lanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Baik.